Kejadian kegawat daruratan, termasuk kegawat daruratan maternal dan neonatal, adalah kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Terjadi sewaktu-waktu, identik dengan kepanikan dan ketakutan pasien beserta keluarganya. Pernah 4 tahun lalu, saya menjumpai pasien dengan partus brojol di mobil. Bayi sudah lahir ketika pasien baru saja tiba di puskesdes. Dengan sigap kami segera memberikan pertolongan sesuai standar dan sudah memakai alat pelindung diri. Namun dalam kondisi yang panik, pasien meraih lengan saya dan saya terpapar darah pasien dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah pemeriksaan dilakukan, barulah saya tahu bahwa pasien adalah ibu dengan HBsAg reaktif atau hepatitis positif. Betapa cemas dan kalut saya ketika itu. Kejadian ini membuat saya memikirkan sebuah inovasi bagaimana kejadian kegawat daruratan agar lebih dapat diantisipasi dan ditangani dengan aman dan nyaman bagi pasien, juga bagi kami, para bidan. Nama saya Bidan Nur Hidayah, akrab dipanggil Bidan Aya. Usia saya 37 tahun. Sudah 14 tahun saya mengabdikan diri sebagai bidan desa di Puskesdes Mojong, UPT Puskesmas Empagae, Kecamatan Watan Sedenreng, Kabupaten Sedenreng Rapang. Selain mengabdikan diri sebagai bidan, saya adalah istri dari seorang abdi negara dan seorang ibu dengan 3 anak. Maka sudah selayaknya bagi saya untuk tidak melupakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu. Kegiatan lain saya adalah berperan aktif dalam organisasi profesi. Bisa terlibat dalam pengembangan profesi merupakan kebanggaan bagi saya. Saya juga terlibat dalam organisasi kemasyarakatan atau PKK. Sebagai bidan desa, saya bertanggung jawab untuk menggerakkan tim saya agar melakukan perubahan dalam pelayanan melalui inovasi yang telah disepakati. Sejak tahun 2020, 2 inovasi kami lolos top 30 inovasi pelayanan publik tingkat provinsi, yakni inovasi jurus sang pendekar, jaga ibu hamil bersama bidan desa, suami dan ibu mertua dalam penanganan anemia atau kurang zat besi. Dan pada tahun 2023, inovasi Wiro Sableng, wadah edukasi remaja putri untuk stop hamil usia belia melalui penyuluhan Kespro cegah stunting. Inovasi ini sama-sama bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu di Indonesia belum turun secara signifikan dan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain faktor medis, faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kesehatan dan budaya juga berkontribusi pada angka kematian ibu akibat melahirkan. Bidan adalah sahabat perempuan. Kami berperan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Merupakan suatu kebanggaan dan kepuasan bagi saya dan tim apabila dari suatu persalinan patologis bayi dapat dilahirkan dan dapat menangis dengan kuat dan sehat. Merupakan kebanggaan bagi kami saat ibu dan keluarga tersenyum karena telah melewati persalinan dengan aman dan nyaman. Tugas kami ke depan adalah menjaga keberlanjutan inovasi dan senantiasa meningkatkan pelayanan kami dalam mewujudkan ibu, bayi, dan keluarga yang sehat. Jadi bidan siaga, siap antar